Ayo alal falah. Let's go to success. Mengindahkan panggilan hayya 'alas shalah, dia akan menuju ke kesuksesan. And they are the successful. Orang-orang yang seperti itu namanya humul muflihun. Orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang bahagia. Ini adalah pembahasan berbahasa Inggris Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 yang biasanya disampaikan atau dibacakan oleh orang-orang NU kan. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Ini kita bahas surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Biasa di dalam tafsir itu dituliskan Allah a'lamu bimuradihi. Allah tahu apa yang dimaksudkan dari huruf ini. These letter are one of the miracle of the Quran and known but Allah alone knows their meaning. Jadi letter ini, huruf ini bagian dari keajaiban Quran. Hanya Allah yang tahu. Mungkin kalau makhluk tuh hanya menafsirkan yang deket-deket lah gitu. Ini bagian miracle of the Quran, yaitu keajaiban Quran. And known but Allah alone knows their meaning. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu pasti, hanya Allah yang tahu. Allah knows their meanings. Ini Alif Lam Mim. Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. This is the book Quran. Maksudnya kitab tuh ya kitab ini Quran ya. Jangan diartikan kitab-kitab lain. Ada kitab Quran, ada kitab bacaan. Apa bedanya? Dzalikal kitabul la raiba fi, maksudnya kitab tuh Al-Quran. Kalau kitab biasa ya hanya untuk kita baca, tahu untuk menuntut ilmu saja. Tapi kalau kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, kenapa disebut kitab suci? Karena ketika membaca itu ibadahnya berlipat ganda. Membaca saja satu hurufnya itu pahalanya itu berlipat ganda. Itu maka disebut suci. Maka yang dimaksud kitab ini kitab Al-Quran. La raiba fihi. This the book the Quran whereof there is no doubt. Yang di dalam Quran fihi itu enggak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, a guidance to those who are al muttaqin. Jadi Quran itu hanya petunjuk hanya buat orang yang muttaqin, the pious and the righteous person. Atau di sini disebutkan who fear Allah much and who love Allah much. Istilah lain apa? Imtithalu awamirhi wajtinabu nawahi. Jadi melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ini yang menjadi prasyarat untuk menjadi muttaqin. Kalau sudah muttaqin maka Al-Quran ini menjadi guidance, menjadi petunjuk. Kalau tidak muttaqin tidak bakal jadi petunjuk. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Who believe in the ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. What is ghaib? Secara literal, mean is something not seen. Jadi gaib itu ada, wujudnya ada, tapi tidak kelihatan mata. Something not seen. Itu namanya gaib. Keterangan di sini gaib seperti apa? But this word include vast meaning. Jadi kata gaib ini maknanya luas. Contohnya, believe in Allah. Kita beriman kepada Allah. Believe in angels. Siapa? Beriman ke malaikat. Believe in holy book. Beriman ke kitab suci Al-Quran. Believe to Allah messenger. Percaya kepada utusan Allah. And believe to day of resurrection. Kita percaya ke hari kebangkitan, hari kiamat. And believe ke Al-Qadar. Divine preordainments. Kodok dan qadar. Gaib yang di sini alladzina yu'minun itu luas artinya. Bisa masuk ke rukun iman tadi yang saya jelaskan. Wa yuqimuna shalah. Dari gaib kita percaya baru yang kelihatan prakteknya. Jadi sebelum melakukan sholat kalau ingin bermakrifat apa? Harus percaya ke yang gaib. Ini harus ada imannya. Baru dia praktek. Wa yuqimuna shalah. Jadi orang beriman ke gaib tidak ketahuan dia apa percaya atau tidak kan? Fakta dia percaya apa? Jadi sholat itu bukan gerakan saja, tapi di dadanya sudah percaya semuanya. Di dalam hatinya sudah Allah semua. Maka itu yang dikatakan sholatnya bermakrifat. Meskipun di dalam sholat belum melihat Allah. Tapi anggap saja Allah melihat kita
Kalau kita masih belum lihat, anggap saja kita melihat Allah, anggap saja begitu. Asalkan dia Allah ada di dalam hati dia, karena sebelumnya sudah yu'minuna bil ghaib, baru fakta pelaksanaan wa yuqimunas shalah and perform salat, iqamati shalah. Apa maknanya di sini? Di dalam keterangan sini ada to performance of salat, it means that. Jadi each and every Muslim male or female is obliged to offer his salat. Muslim laki-laki, Muslim perempuan, regularly 5 times a day, secara rutin 5 waktu, at the specified time, di waktu yang sudah disyariatkan, di waktu yang sudah ditentukan atau yang sudah disyariatkan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang dimaksudkan iqamatus shalah. Dia melaksanakan sholat hanya zohiron saja, belum yu'minuna bil ghaib, belum, hanya setengah saja. Harus dua-duanya, harus dilandasi iman. Waktu sholat tuh pendek, 5 menit, 10 menit, dituntut seperti itu biar tersambung. Itu dari yu'minuna bil ghaib, kemudian pelaksanaan zohir. Yang yuqimuna sholat kan harus kelihatan. Itu namanya pelaksanaan ke yang batin tadi. Fakta iman yang ada di dalam hati mereka tidak ketahuan kan? Ketahuannya waktu di pelaksanaan, yaitu yuqimunas shalah. Pelaksanaan yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfikun, and spend out what we have provided for them. Membelanjakan, menginfakkan, mengeluarkan, spend out, spending of what we have provided. Berarti rezeki itu sudah disiapkan. Apa-apa yang dibutuhkan oleh kita, udara, oksigen, kesehatan, uang juga, ya kan? What we have provided for them. Apa yang sudah disiapkan oleh kami, yaitu oleh Allah untuk mereka. Berarti orang yang percaya ke gaib itu jangan khawatir tentang rezeki. Spend out what we have provided for them. Apa contohnya? Give zakat, zakat fitrah, zakat mal, zakat pertanian, zakat macam-macam zakat. Itu bagian dari spend out. Spend on themselves. Jadi rizki itu wa mimma razaqnahum yunfikun, untuk ke diri kita juga boleh, themselves, their parent, untuk menafkahi orang tua, their children, anak-anak dia, their wives, istri-istri mereka, etc. And also give charity to the poor, and also in Allah's cause atau jihad. Jadi istrinya, keluarganya, dan juga memberi amal ke kaum du'afa. Dan apa? Menginfakkan harta untuk apa? Kepentingan fi sabilillah. Allah cause atau jihad fi sabilillah. Jadi menginfakkan harta itu bagian dari jihad fi sabilillah. Ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, and who believe in the Quran and the Sunnah. Dan orang-orang yang yu'minuna bima unzila ilaika, who is ka? Yang maksudkan ini siapa? Who is? Unzila, yang diturunkan ke kamu. Yang diturunkannya siapa? Quran dan hadis siapa? Muhammad, peace be upon him. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis narrated Ibnu Umar radhiyallahu an, Allah Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Islam is based on the following 5 principle. Bunyal Islam ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun oleh 2 rukun, 2 dasar yang penting. Yang pertama adalah to testify that la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. That la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. None has the right to be worshipped but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua, iqamatus shalah, to perform the 5 compulsory salat, menjalankan salat yang wajib 5 times atau 5 waktu. Yang ketiga, to pay zakat. Yang keempat, to perform hajj, pilgrimage ke Mekah. Yang kelima, to observe saum, fasting during Ramadan month. Ini sesuai hadis sahih Bukhari yang dimaksud and who believe in the Quran and the Sunnah. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, which has been sent down revealed to you Muhammad. Bima unzila ilaika berarti tuyunya siapa? Ke kamunya Muhammad, peace be upon him.
and in that which were sent down before you, atau percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, Taurat, Zabur, Injil. Wabil akhirati hum yuqinun, and they believe with the certainty in the hereafter. Berarti orang-orang yang mempercayai kepastian kehidupan akhirat. What is the example? Resurrection day, judgment day, doomsday, hari kebangkitan, kiamat, hari penghakiman, bagian dari wabil akhirati hum yuqinun, orang-orang yang meyakini kehidupan akhirat. And recompense of their good and bad deed, hari pembalasan, yang baik dibalas surga, yang buruk dibalas neraka, paradise and hell. Ayat kelima, ulaika al-hudam birrabbihim wa ulaika humul muflihun. They are on true guidance, yang disebutkan tadi, yang sudah melaksanakan tadi, they are on true guidance. Mereka berada di petunjuk yang benar. From their Lord, jadi langsung petunjuk dari Allah. Bisa dikatakannya adalah al-muhtadin, and they are the successful. Wa ulaika humul muflihun. Berarti kalau ada panggilan sholat, hayya 'alal falah, let's go to success. Mengindahkan panggilan hayya 'alas sholat, ya kan? Dia akan menuju ke kesuksesan. And they are the successful. Orang-orang yang seperti itu namanya humul muflihun, orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang bahagia. Ini adalah keterangan atau pembahasan berbahasa Inggris Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 yang biasanya disampaikan atau dibacakan oleh orang-orang NU kan.